Antisipasi penyeludup, Kemenq Republik Indonesia pasang alat canggih. BMKG, potensi hujan lebat Jabodetabek. Buat usaha tepung ikan beromset puluhan juta. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kementerian Keuangan resmi mengoperasikan alat pemindai peti kemas berteknologi tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemindai generasi baru ini tak hanya memindai muatan, tetapi sudah mampu mendeteksi bahan nuklir dan zat radioaktif dalam kontainer. Langkah ini disebut Menq Purbayayudi Sadewa sebagai bagian dari transformasi besar pengawasan kepabeanan. Peresmian alat pemindai peti kemas X-ray digelar di Terminal 3 yang dioperasikan PT Mustika Alam Lestari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menjelaskan penerapan teknologi pemindai canggih dan pengembangan AI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, keamanan arus barang, dan daya saing ekonomi nasional. Pemindai berteknologi RPM terbaru ini mampu mengidentifikasi objek berbahaya, termasuk paparan radioaktif dan unsur nuklir yang selama ini menjadi titik lemah pengawasan perdagangan internasional. Kita juga mengenalkan layanan digital berbasis AI, semua untuk satu tujuan, yaitu arus barang lebih aman, lebih cepat, lebih transparan. Purbaya menegaskan transformasi digital Bea Cukai harus didukung sinergi lintas kementerian dan lembaga. Inovasi ini diharapkan mampu mendeteksi modus kejahatan perdagangan internasional yang semakin kompleks serta tetap menjamin pelayanan yang cepat dan berintegritas. Melalui sistem ini proses get in, staffing, pembongkaran, hingga get out dapat dilakukan perusahaan secara mandiri. Fitur geotagging real time, monitoring dan analisis resiko otomatis berbasis AI memudahkan petugas melakukan tindak lanjut bila ditemukan anomali dokumen atau muatan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, program Kisah Prajurit Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi Sinpo TV untuk terus memberikan tayangan-tayangan edukatif hingga ke seluruh daerah. Sinpo TV. Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam program Kisah Prajurit untuk kategori program televisi peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Prajurit. Dengan diterimanya penghargaan ini, Sinpo TV pun berkomitmen untuk terus menciptakan tayangan-tayangan edukatif ke seluruh pelosok negeri terutama di wilayah 3T. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan pun menyampaikan rasa terima kasih kepada KPI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ya baik, ini tentu menjadi penyemangat kita, menjadi pemicu kita untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dan terus akan berkomitmen untuk memberikan siaran-siaran yang edukatif, siaran-siaran yang informatif ke seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T, karena memang hari ini kita diberikan apresiasi ya, penghargaan dari KPI. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada KPI yang sudah mempercayakan Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan informasi, menyebarluaskan informasi sampai dengan di daerah 3T. Terima kasih. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, pasca banjir bandang yang juga merendam kantor Polres Aceh Tamiang, Polres Aceh Tamiang kini mendirikan posko layanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Posko meliputi layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan patroli keamanan demi menjaga situasi tetap kondusif. Di tengah tingginya kebutuhan warga akan pencarian korban, air bersih, dan bantuan logistik, Polres Aceh Tamiang mendirikan sejumlah posko layanan terpadu. Salah satunya adalah Posko Dokes Polri untuk pelayanan kesehatan setelah banyak warga kehilangan akses untuk berobat akibat terputusnya fasilitas medis. Polres Aceh Tamiang juga menjalankan program harian, mulai dari penyaluran sembako, normalisasi Mapolres yang kini telah kembali bersih, hingga pembersihan asrama, kantor, dan fasilitas publik lainnya. Sejumlah pelayanan tambahan turut disediakan meliputi trauma healing, dapur umum di beberapa titik, serta water treatment untuk menyediakan air bersih siap minum bagi warga yang terdampak. Untuk menjaga keamanan pasca banjir, Polres Aceh Tamiang melakukan patroli malam terkait banyaknya kendaraan warga yang tenggelam dan belum diketahui pemiliknya di sepanjang ruas jalan depan Mapolres. Setiap proses pengangkatan kendaraan diperiksa secara ketat untuk memastikan keabsahan pemilik dan mencegah tindak pidana. Unit Inavis, Humas, dan K9 juga diterjunkan untuk dokumentasi dan pencarian korban yang diduga tertimbun material banjir. Hingga saat ini sedikitnya 50 korban meninggal dunia telah terdata. Dari Aceh Tamiang, Syana Sairus, Berita Nasional TV. Ya, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sejumlah desa masih mengalami kesulitan akses dan kekurangan logistik. Di Desa Simar Pinggan, bantuan dapur umum mulai dibuka untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Asli Medan, cuma Medan kan nggak parah. Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan membuka dapur umum yang menjangkau korban bencana di 2 desa sekaligus, Simar Pinggan dan Pargaringan. Dapur umum yang diselenggarakan ini menjadi salah satu sumber bantuan yang saat ini diandalkan warga Simar Pinggan dan Pargaringan. Kepala Desa Narfa Aritonang menyampaikan terima kasih atas bantuan yang mengalir dari tingkat kecamatan hingga pusat. Menurutnya, keterbatasan logistik seperti sembako dan obat-obatan masih menjadi masalah utama di desa terdampak. Debu akibat longsor juga menyebabkan warga mudah terserang penyakit batuk dan pilek, sehingga pemenuhan obat-obatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Iya, kita dalam hal ini dari Partai PDI Perjuangan mengadakan dapur umum untuk menindaklanjuti keinginan daripada masyarakat. Terima kasihlah kepada Partai PDI Perjuangan dari tingkat DPAC kecamatan sampai dengan pusat. Kami ucapkan terima kasih. Lebih lanjut, Kades Simar Pinggan juga meminta perhatian khusus kepada pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Sebab beberapa desa di wilayah atas termasuk Desa Pargaringan belum sepenuhnya mendapat bantuan karena akses masih terbatas. Ia berharap desa-desa terdampak dapat menerima bantuan secara merata. Dari Tapanuli Tengah, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat mengguyur di wilayah Jabodetabek hingga 10 Desember 2025. Warga dihimbau selalu waspada akan potensi cuaca ekstrim seperti genangan air, banjir, hingga angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Jakarta hingga 7 hari ke depan sampai dengan 10 Desember 2025. Prediksi ini muncul akibat adanya potensi pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan adanya potensi cuaca ekstrim seperti genangan, banjir, dan juga angin kencang. Untuk mengantisipasi banjir dan genangan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa hujan sedang hingga lebat diperkirakan masih terjadi di wilayah Jabodetabek hingga 10 Desember 2025. Pernyataan tersebut
disampaikan Prakirawan Cuaca BMKG Nur Ahmad Jatmiko di kantor BMKG Jakarta pada Jumat siang, 5 Desember 2025. Jatmiko menjelaskan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Untuk potensi cuaca di wilayah Jakarta untuk 7 hari ke depan, kami prediksi dari BMKG akan ada potensi hujan, intensitasnya bervariasi ringan, sedang hingga bahkan lebat. Terutama yang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu diperkirakan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Timur. Kemudian untuk intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Utara untuk 7 hari ke depan. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah kerap menimbulkan genangan air dan banjir. Warga berharap pemerintah menyiapkan langkah untuk mengantisipasinya. Kami mohon pada pemerintah infrastruktur yang ada di kota maupun ibu kota ini untuk segera dibenahi agar kami sebagai masyarakat bisa menikmati akses yang layak, dan pemerintah juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk semua masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan, seperti genangan, banjir, hingga angin kencang. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim hujan jatuh pada Desember 2025. BMKG memperkirakan intensitas hujan pada Desember cenderung tinggi disertai adanya potensi cuaca ekstrim. Untuk membahasnya bersama kami Bapak Boni Panjaitan, Prakirawan Cuaca BMKG. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Boni. Selamat malam, Mbak Ajeng. Apa kabar? Baik, Mbak. Gimana? Alhamdulillah. Oke, Pak Boni, memasuki Desember ini ya, hujan turun hampir setiap hari di banyak wilayah di Indonesia. BMKG juga menyebut bulan ini sebagai musim atau puncak musim hujan dengan potensi hujan lebat hingga cuaca ekstrim begitu. Nah, bisa dijelaskan Pak, seberapa signifikan peningkatan curah hujan yang diproyeksikan BMKG pada periode ini? Oke, baik. Secara umum pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada pada musim hujan dan akan memasuki puncak musim hujan. Seiring dengan itu, potensi curah hujan tertinggi kita perkirakan akan terjadi antara pekan ketiga Desember 2025 hingga pekan kedua Januari 2026. Jadi seperti itu, Mbak. Oke Pak. Nah, kalau kita lihat peta potensi hujan begitu, ada sejumlah wilayah yang mungkin diprediksi mengalami hujan lebat hingga ekstrim, termasuk di atas 300 mm per bulannya. Nah, wilayah mana saja sih Pak yang menjadi fokus perhatian BMKG saat ini? Oke, baik. Dalam seminggu terakhir, memang kami mencatat terdapat curah hujan yang lumayan signifikan ya. Jadi di sebagian besar wilayah seperti Sumatera, Jawa bagian barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya mengalami hujan yang lumayan signifikan. BMKG mencatat bahwa intensitas hujan lebat hingga ekstrim terjadi di beberapa wilayah. Jadi oleh karena itu peningkatan intensitas hujan yang disertai potensi cuaca ekstrim ini memang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya. Masyarakat ya. Baik Pak Boni, nah ini untuk meminimalkan dampaknya ini kan juga penting untuk memahami faktor penyebabnya begitu. Nah, kalau kita lihat laporan terbaru BMKG periode 2 hingga 8 Desember, ini terdapat banyak fenomena atmosfer global dan lokal yang masih aktif. Nah, ini faktor-faktor apa saja sih Pak yang saat ini paling mempengaruhi pola hujan di Indonesia? Baik, untuk faktor-faktor yang saat ini berpengaruh, jadi memang dinamika atmosfer yang ada di Indonesia ini cukup beragam ya, mulai dari skala global maupun hingga sampai skala lokal. Skala global kita seperti IOD ataupun dipole mode negatif yang
yang cukup aktif, jadi ini mempengaruhi peningkatan curah hujan terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Lalu di skala-skala sinoptiknya yang terpantau saat ini, jadi terdapat ada beberapa gangguan atmosfer berupa bibit siklon tropis yang berada di perairan barat dari Bengkulu, jadi bibit siklon 91S, terus terdapat lagi juga beberapa pola siklonik terutama di wilayah perairan barat dari Sumatera Utara ataupun Aceh, dan di situ juga ada pola siklonik juga dari di Laut Cina Selatan dan beberapa sirkulasi ataupun sistem tekanan rendah yang berada di Samudra Hindia ataupun perairan di selatan Indonesia yang memanjang dari selatan NTB hingga Laut Timur. Jadi ini potensinya di berbagai wilayah di Indonesia, Pak ya? Iya, dan didukung lagi oleh adanya gelombang-gelombang atmosfer, Mbak. Jadi di sini ada gelombang atmosfer berupa equatorial Rossby dan di sini ada Kelvin. Jadi cukup kompleks ya dinamika atmosfer yang meningkatkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti itu. Baik, Pak Boni. Terakhir, Pak Boni, apa harapan dan imbauan BMKG untuk masyarakat agar tetap waspada dan siap menghadapi potensi cuaca ekstrim selama puncak musim hujan di Desember ini? Baik, Pak Boni? Untuk himbauan dari BMKG sendiri menghimbau agar masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui saluran resmi seperti aplikasi dan situs web BMKG serta mengikuti peringatan dini cuaca ekstrim yang selalu kami update dan kami berikan. Selain itu, masyarakat diharapkan agar bisa menjaga atau meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga dengan menyiapkan perlengkapan darurat dan mungkin mengetahui jalur-jalur evakuasi serta melakukan tindakan pencegahan seperti memperbaiki saluran drainase dan membangun rumah yang tahan bencana. Itu untuk jangka panjang ya. Lalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan seperti pesisir, lereng, gunung, dan daerah rawan banjir, kami menghimbau agar melakukan evakuasi dini jika memang terdapat potensi cuaca signifikan berdasarkan arahan dari instansi-instansi kebencanaan terkait yang ada di pusat maupun di daerah tersebut. Dengan mengikuti himbauan ini diharapkan masyarakat dapat meminimalkan dampak cuaca ekstrim dan meningkatkan keselamatan serta ketahanan terhadap bencana. Selain itu, yang selalu kami sampaikan adalah tetap pantau informasi cuaca, informasi perakiraan cuaca maupun peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Dan melalui berbagai kanal, melalui website maupun dari media sosial kami. Baik Pak Boni. Baik Pak Boni, terima kasih atas penjelasannya. Semoga informasi dari BMKG dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi puncak musim hujan. Tentunya kita akan terus memantau perkembangan dari BMKG. Kita juga berharap seluruh aktivitas tetap berjalan aman dan yang terpenting keselamatan selalu menjadi prioritas. Terima kasih Pak Boni, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, berawal dari keprihatinan melihat banyaknya ikan rucah yang terbuang akibat tidak laku di pasaran. Kelompok usaha nelayan di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat berhasil membentuk kelompok usaha produksi tepung ikan dengan omset puluhan juta rupiah. Berkat adanya usaha tepung ikan dapat menambah pundi rupiah bagi ratusan nelayan di Muara Gembong. Kecamatan Muara Gembong yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Barat, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani. Nelayan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi merupakan nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya menjangkau pelayaran hingga 2 mil dari bibir pantai. Nelayan Muara Gembong biasanya mencari ikan di perairan dangkal. Kondisi ini mempengaruhi hasil tangkapan. Tak jarang para nelayan hanya mendapatkan ikan berukuran kecil dan campuran yang biasa disebut ikan rucah. Meski berlimpah ikan jenis ini tidak laku di pasaran. Sekalipun ada pembeli hanya mematok harga Rp200 sampai Rp250 per kilogram. Para nelayan terkadang memilih membuang hasil tangkapan ikan rucah untuk mengurangi beban perahu.
Melihat fenomena tersebut, nelayan dengan membentuk kelompok nelayan Pandu Agro Bahagia yang bertempat di Kampung Muara Mati, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Jawa Barat. Kelompok ini konsentrasi memproduksi tepung ikan. Sejak berdirinya rumah produksi tepung ikan ini, para nelayan dapat tersenyum lega. Pasalnya, ikan rucah yang biasanya dibuang cuma-cuma kini dapat dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram atau meningkat 5 kali lipat dari harga sebelumnya. Sering ke Muara Gembong ini, saya melihat nelayan-nelayan itu untuk ikan racanya, ya ikan kecil-kecil itu kebanyakan dibuang di saat dia dapat dijaring itu langsung dibuang. Karena kenapa? Karena nilainya cukup murah, kalau dijual sekilo itu cuma 200 sampai 250. Sekarang udah minta 10. Nah, kalau sebulan biasanya rata-rata pada dapat berapa, Pak? Sebulan. Kalau banyak, lagi banyak masih 4-5 kintal sebulan. Oh gitu. Per orang? Per orang, kadang-kadang kintal, tonan. Oh, Kadang-kadang ada yang dapat 1 ton segala? Dapat. Ya kan bagaimana ini? Nah, tiap pagi itu para ibu-ibu tuh kadang-kadang pada bawa ini ke sini. Bawa apa? Bawa ikan. Ikan-ikan rucah ada yang 5 kilo, 10 kilo. Nah, ikan-ikan tersebut itu ditabung di kita. Biasanya itu pembayarannya itu seminggu sampai 2 minggu, ada yang 1 bulan. Para nelayan menjadikan ikan ruca sebagai tabungan yang dapat dicairkan setiap bulan. Biasanya, uang hasil menabung ikan ruca dapat dicairkan setiap bulannya dapat berupa uang, sembako, atau alat tangkap ikan. Sebelum diproduksi menjadi tepung ikan ruca basah dijemur terlebih dahulu selama 2 hari. Usai dijemur, ikan kemudian di oven untuk menghilangkan kadar air dalam ikan. Setelah benar-benar kering, dilakukan 2 tahap penggilingan. Penggilingan pertama menggunakan mesin pencacah, penggilingan kedua menggunakan mesin tepung yang mampu mengubah ikan menjadi tepung. Tepung ikan ini mengandung 60% protein hingga diyakini sangat baik untuk dijadikan bahan baku pur atau pakan ternak ikan dan unggas lainnya. Sejak berdirinya kelompok usaha nelayan 3 bulan yang lalu, sedikitnya ada 300 nelayan yang menjadi anggota dan rutin menyuplai ikan rucah. Setiap bulannya para nelayan mendapatkan tambahan penghasilan 500.000 bahkan jutaan rupiah. Selain dapat menambah penghasilan bagi para nelayan, Pandu Agro Bahagia dapat menyerap tenaga kerja lokal. Rencananya, kelompok usaha nelayan ini akan memproduksi pakan ikan secara mandiri agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, produksi pakan di tingkat nelayan mampu menekan harga pakan bagi pembudidaya ikan di wilayah Muara Gembong. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Pekerti CEO Forum 2025 digelar untuk memetakan arah industri perbekalan kesehatan rumah tangga di tengah perubahan regulasi. Para pimpinan perusahaan berkumpul untuk merumuskan strategi bersama agar industri PKRT semakin kompetitif.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tera beserta trio bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.